Baik, kita mulai. Ibu Bapak izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji syukur kehadiran Allah SWT pada malam hari yang berbahagia ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat Alhamdulillah ya, bil khair. semoga Bapak Ibu semua malam Sehat. hari ini sehat. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qurani di GES 2. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan yang ketiga. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir kelak memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah juga kelak dipertemukan di rodoh minha di jalan. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian umur kita doakan saudara kita supaya sehat, dan kita yang hadir di sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, Amin. selalu diberi kemudahan dalam urusan, selalu diberkahi, Amin. dan insya Allah memperoleh ilmu Amin. yang bermanfaat. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadotin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nas, apa kabar? Sehat ya, semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa membimbing kami semua. Begitu Amin. juga dengan Bapak Ibu yang hadir juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa dulu Ustadz? Taib, syukran pada kita dan Bapak Ibu muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wal rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ansari ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kemuliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di malam hari ini kembali Bapak Ibu hadir bersama-sama dengan kami dan DCWI untuk melanjutkan kajian Quranic Digest. Dan ini Alhamdulillah adalah pertemuan yang ketiganya kita. Mudah-mudahan eh, pertemuan kita di malam hari ini membawa keberkahan dari Amin. Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan Amin. Amin. barokahnya ilmu yang Allah berikan kepada kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Bapak Ibu memuliakan, Alhamdulillah di pertemuan ketiga ini tema yang kemarin kami share ke Bapak Ibu semua itu adalah tentang puasa. Kalau pertemuan yang lalu kita bicara tentang puasa secara umum, maka pada hari ini kita akan bicara puasa yang eh, puasa terbaik dalam konteks puasa sunnah. Jadi puasa yang terbaik dalam konteks puasa sunnah yang dideklar oleh Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah puasa Daud. Nah, insya Allah di malam hari ini Bapak muliakan kita akan membahas tentang puasa Daud, bagaimana amaliyah puasa Daud, apa faidahnya, apa hikmahnya, dan sedikit kita akan bicara juga tentang sejarah Nabi Daud dan putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam.
Kemuliaan, izin kami menampilkan di layar. Tapi sebelum kami tampilkan, hmm, Belum. barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sudah menebalkan ya Oh ayatnya iya, ya Bunda Ana barangkali ya. Kalau yang sudah sudah menebalkan ada boleh. surat Saba ya, surat Saba, surat 34 ayat Wah, 14. coba. Udah, boleh Bun. Ayo Bun. Silakan, barangkali Ibu Nunung udah. lagi Ustaz. Iya, udah sudah saya Bun. Ayo. Hmm. Yang oke, yang lain, Bapak Ibu. Hmm. Siapa yang sudah? Kalau ada yang sudah, tapi kalau belum nggak apa-apa kita Iya, sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bu Eli sudah? Waalaikumsalam Bu Naili. Gimana Bu Naili sudah? Ini Ustaz, udah Ah, Ustaz, udah saya kerjain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Iya. ditampilkan. Oh iya ya. Iya Iya. malu ini tebel ini. Alhamdulillah. Barakallah. Fik Bu Amin. Naili. Makasih. Makasih, Ustaz. Alhamdulillah, Amin. syukur. Siapa lagi? Udah ada belum? Ustaz, jangan nanya. Hmm. Bu Nunung sudah? Udah. Bu Biasanya Ade udah? hmm, Belum. hmm, Belum Ustaz, udah. Bu tintanya Nunung udah sudah? Belum, habis. belum. Iya. Udah Oh hari tadi ini Bu, malam mau lebaran, mau liburan, mau lebaran, Libur mau setahun, liburan. iya Ustaz. mau Libur setahun. tintanya habis Ustaz. Mau di print tintanya habis. Oh iya, udah beda. Baik, nggak apa-apa kalau belum menebalkan ayat yang sudah ada ya. Baik, oke, baik kita izin menampilkan ayatnya. Oke, baik. Bunda Ana, siapa akan berkenan untuk Silakan yang baca membacakan? Bunda Nunung, silakan Bunda Nunung. Baik. Iya. Assalamualaikum Ustaz. 13 surat Waalaikumsalam. apa nih? Waalaikumsalam As-Sabr. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min Aja tanya mahariba aku wa kenapa nah? tamathila wa jifanin kal jawab. Wajifanin kal jawabi wa kudurir rosiyah. I'malu ala Dawuda syukra. Wakilum min ibadiyas syakur. Qalilum min ibadih. Artinya, mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Alhamdulillah. Sadaqallah. Sadaqallah azim rahimanallahu wa rahimaha bitilawatil Quran Karim. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan faida quri'al Qur'an fastami'u Anu, lahu wa asitu. ansitu la'allakum turham. Turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah, dan perhatikanlah. Semoga kalian semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u bim maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. اعملوا آل داود شكرا وقليل من وقليل من عبادي الشكور. Ini ayatnya belum ditulis nih ayat surat Surat, apa tuh Bumi? suratnya belum ditulis. Ternyata suratnya surat Saba. Surat Saba, surat Surat 34. Saba. Iya, surat Saba. Ayatnya 13. Ya'maluna mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi. Tuh, tuh.
patung-patung, piring-piring. hmm. Yang besarnya piring itu seperti kolam dan periuk-periuk, gitu ya, yang tetap di atas tungku. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah kalian wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Ini kata-kata yang terakhir ini yang kita perlu garis bawah itu, Bapak Ibu. Pol itu di sini. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Kalau yang bersyukur mah banyak, tapi yang banyak bersyukur mah sedikit. Gitu ya. Jadi yang bersyukur banyak, tapi yang banyak bersyukur sedikit. Oh, Gitu ya. Jadi beda tuh ya. beda. Yang bersyukur, yang sedikit bersyukur banyak, Hmm. yang banyak bersyukur Sedikit. sedikit. Itu ya. Itu deh. Mm-mm. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk tuh Bun, ya golongan yang banyak Ya. tadi itu. Itu ya. Nah, setiap kali mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Setiap kali memperoleh anugerah, alhamdulillah. Amin. Itu ekspresi daripada kesyukuran kita kepada Allah SWT. Baik. Tafsirnya bagaimana nih? Para jin menjadi bagian dari pesuruh Nabi Sulaiman. Dan mereka dengan giat melaksanakan apa yang diperintahkan Sulaiman. Seperti membangun tempat-tempat beribadah, arca-arca yang indah yang terbuat dari kayu, tembaga, kaca, dan batu bolam. Serta belanga-belanga besar. Ya, untuk memasak makanan yang Masak. cukup berpuluh-puluh orang. Karena besar luasnya, bejana-bejana tersebut kelihatan seperti kolam-kolam air. Masya Allah. Yang bikin siapa? Jin. Jin. Jin yang bikin. Pinter ya dia bikin itu. Bisa apa saja dibikin sama jin bisa, gitu ya. Semua itu kehendak Allah tentu saja. Gitu. Jin itu bisa membuat bahkan membuat nanti kita cerita kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang kamu muliakan, ketika Nabi Sulaiman ingin mendatangkan istananya Bilqis ya. Tuh kata jin ifrit wa qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma min maqamik. Tuh kata jin ifrit. Wahai Sulaiman, kalau engkau perintahkan aku untuk mendatangkan istananya Bilqis di hadapanmu, maka aku bisa datangkan. Kapan? Selama apa waktunya? Qabla an taquma min maqamik. Kalau engkau duduk, sebelum engkau tegak berdiri dari dudukmu, tuh istana sudah ada di depan. Gitu ya. Istana sudah blok di depan. Tapi wakala ya, tetapi ada orang yang apa namanya diberikan ilmu oleh Allah, orang alim, manusia, gitu ya. Eh, dia mengatakan ana atika qabla ayyartadda ilaika torfuk. Wah, lebih canggih lagi. Kalau jin tadi bisa mendatangkan apa namanya eh, istana Karena itu kalau Nabi Sulaiman duduk lalu berdiri, tegak berdiri baru dia datang tuh. Kalau ini matamu berkedip sebelum dibuka itu udah ada sekedipan. Tuh, canggih itu berarti manusia itu ya. Ayat itu menunjukkan sebenarnya manusia itu lebih canggih daripada jin. Tuh, lebih hebat daripada jin. Gitu. Nanti bagaimana kehebatan-kehebatan manusia dibanding jin, nanti ibu bisa buka surat Al-Jin. Ya, jadi tapi nggak benar kalau surat Al-Jin itu untuk mendatangkan jin. Enggak. Gak usah didatengin, jin itu udah ada. Gitu ya. Ada di sekitar kita, ada di bagian-bagian kita ada tuh. Hmm. Mereka juga membuatkan untuk Sulaiman periuk yang besar pula, yang karena besarnya tidak dapat diangkat dan dipindahkan. Saking besarnya, dia dipindahkan oleh manusia. Karena jin mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dengan mudah mereka membuat semua yang dikehendaki Sulaiman seperti membangun istana yang megah dan mewah, serta menggali selokan-selokan untuk irigasi sehingga kerajaan Sulaiman menjadi masyhur sebagai suatu kerajaan besar yang paling makmur. Tidak ada satu kerajaan di waktu itu yang dapat menandinginya. Hal ini sebagai realisasi dari doanya Nabi Sulaiman. Doanya begini, Ibu. Ini qala, ini Sulaiman berdoa. Rabbi gfirli
wahabli mulkal la yambaghi li ahadi min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah kepadaku, kata Nabi Sulaiman, mulkan, kerajaan, kekuasaan, la yang bagi li ahadin, yang tidak dimiliki oleh seorang pun mimba di sepeninggalku. Gitu ya. Innaka antal wahhab, sebenarnya engkau maha pemberi. Fasakhorna lahu riha. Maka maka kami tundukkan angin baginya. Jadi angin itu dalam kendalinya Nabi Sulaiman. Sulaiman. Mau diperintahkan kayak apa? Bisa Nabi Sulaiman. Tajri bi amrihi, yang bergerak dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Mengalir. Gitu. Mau angkat kemana? Apa namanya? Kirim kemana? Angin tuh bisa tuh. Hebat ya. Jadi kalau itu ada orang yang bisa menguasai Nabi Sulaiman nih, aman nih. Kalau ada mendung gelap ke tengah kita, kirim angin, kirim sono. Pun. Kemana? Ke IKN misalnya. Gitu kan. Misalnya, kirim kemana? Ke laut. Misalkan kan gitu. Kirim kemana? Ke daerah-daerah yang ini. Daerah-daerah pegunungan gitu ya. Kalau udah mau banjir, ya itu bisa dari perintah. Rukhoan haitsu asab. Tuh. Sehingga tunduk pada perintahnya itu. Wasyayatina kulla bana'in wa ghawas. Ada juga setan-setan yang ahli membangun dan juga ahli menyelam. Tuh, gitu ya. Ahli membangun dan menyelam. Kemudian, nah ini ibu-ibu sedikit saya ingin apa namanya berhenti pada ayat ini. Suatu hari Rasulullah SAW keluar dari Masjid Nabawi, itu ada anak kecil di depan sana. Rasulullah melihat ada anak kecil. Ternyata di samping anak kecil itu ada jin, ada jin. Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah, diberikan izin oleh Allah sehingga Rasulullah bisa melihat jin itu. Dan dengan izin Allah pula Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin itu. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, kita bicara Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ketika menangkap jin itu tuh, ditangkap jin itu ya. Tapi nggak diceritakan apa kepalanya pelontos, nggak diceritakan pokoknya. Pokoknya Nabi menangkap jin aja gitu ya. Terus mau dimasukkan ke dalam botol. Gitu. Terus mau diikat, mau dijadikan sebagai bahan mainan anak-anak kecil. Gitu. Nabi nih, mau bahan kecil nih. Tiba-tiba Nabi teringat ayat tadi tuh. Ayat tadi dibilang apa tuh? Eh, Rabbi habli mulka la yambaghi li ahadi min ba'di. Kan gitu tuh. Ya Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, berikanlah Jangan kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah aku. lah aku. Maka ketika Nabi SAW sebenarnya mampu melakukan itu tuh, ingat doanya Nabi Sulaiman, gitu. Kira-kira kata Nabi, sesama Nabi, kira-kira kalau bahasa kita nih, bahasa gaul kita nih, sesama Nabi nggak boleh saling menyaingi, kan kira-kira ya. Saling menyaingi. Saling Maka mendahului. Nabiullah Muhammad SAW melepaskan jin itu. Kenapa? Karena kadung, kalau bahasa kita kadung, Nabi Sulaiman berdoa diberi kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Padahal Nabi mampu. Demi menghormati apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, maka jin tadi itu gak jadi ditundukkan Nabi untuk dijadikan mainan untuk orang-orang, untuk anak-anak kecil. Jadi itu polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Seorang pusat referensi atau pasti di Palembang, Sumatera Selatan. Itu dia. Jadi peristiwa itu mengingatkan kepada kita apa itu? Nabi Muhammad SAW itu ini sekali apa namanya itu tahu diri gitu ya, nggak aji mumpung. Meskipun beliau itu diberikan kemampuan untuk itu, nggak aji mumpung. Oh iya, nah, kebenaran lah, pokoknya diambil semuanya, gitu ya, diambil semuanya. Oke, akhirnya itu tadi ayat tadi ya, ayat tadi tuh. Kita lanjutkan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Sulaiman sebagai keluarga Nabi Daud alaihissalam supaya bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah kepadanya. Mensyukuri nikmat Allah itu bukanlah sekadar mengucapkan,
tetapi harus diiringi dengan amal saleh dan mempergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Gitu ya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar lalu membaca ayat ini. Ya, lalu bersabda, itu ya. Jadi ini ayat yang tadi nih Bun, Bapak Ibu nih. Qala rabbighfirli wa habli mulka la Hmm. yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu Itu ya. surat apa Ustaz? Ini surahnya adalah oh sebentar nih, saya lupa nih. La yanbaghi. Kayaknya masih eh, surah itu apa namanya tuh? Surahnya surah Sod, Sod. Nah, surat Sod, surat Sod, Sod ayat 35 mm, 36, sampai 37. seterusnya 36 37. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tampil di atas mimbar lalu mengatakan begini Bapak Ibu. Ada tiga sifat bila dipunyai oleh seorang berarti dia telah diberi karunia seperti karunia yang diberikan kepada keluarga Daud. Ibu-ibu bisa, bapak-bapak, ibu-ibu bisa nih dianggap telah memiliki apa tuh nikmat yang Allah berikan kepada keluarga Daud kalau bapak ibu memiliki ini. Mudah-mudahan kita ini ya. Nah, kita ini sendiri, hitung sendiri nih. Ini nanti hadisnya saya sebutkan di belakang. Ada tuh hadisnya. Berlaku adil dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Tuh, ini keluarga Daud, Sulaiman. Nanti ada ceritanya nih, kita ceritakan nanti. Berlaku adil dalam keadaan marah dan maupun dalam keadaan senang. Al-adlu fil ghadabi fil ghadabi war ridha. Itu bahasa kaidahnya apa namanya bahasa hadisnya. Mm-mm. Kedua selalu hidup sederhana baik Hmm. di waktu miskin maupun kaya. Al-qasdu fil faqri wal ghina. Bahasa hadisnya begitu. Selalu takut kepada Allah di waktu sendirian maupun di hadapan orang banyak. Khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Kalau seseorang memiliki ketiga sifat ini, Bapak Ibu, maka dia dianggap sebagai orang yang pandai bersyukur. Orang Hmm. yang pandai bersyukur atas anugerah Allah. Gitu ya. Kalau lagi marah, enggak frontal. Gitu ya. Kalau marah, enggak frontal. Gitu. Kalau lagi cinta, enggak buta. Gitu tuh. Itu maksudnya itu tuh. Jadi tengah-tengah, tengah-tengah eh, adil di dalam cinta dan benci itu adil. Makanya dalam surat Ali Imran Allah mengingatkan begini Ibu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa. Apa kata Allah? Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok menjadikanmu tidak berbuat adil, tapi berbuat adillah karena itu dekat kepada ketakwaan. Kan gitu ya. Jadi jangan karena benci terus kita nggak bisa berbuat adil nih. Karena benci udah sikat, karena benci udah persekusi, karena benci itu berarti kita nggak bisa adil. Kalau lagi cinta tutup mata, mau jelek mau semuanya mau nyebelin mau jelek mau salah pokoknya bagus. Bagus Kenapa? terus. Karena cinta. Iya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan mata seseorang itu kalau sudah diliputi rasa cinta maka tumpul dari segala keburukan. Itu kata. Sedangkan orang kalau sudah matanya mata cinta, orang kalau sudah matanya mata cinta maka matanya tumpul dari segala keburukan. Tetapi jika matanya mata benci, maka dia semua yang tampak jadinya buruk. Tuh, bener Betul. kan gitu, Ibu? Orang kalau dari kita kesel, kalau kita benci sama dia itu berpakaian bagus aja kita komentari jadi jelek. Berpakaian pakai udah bagus, alah, ya norak itu mah, gitu tuh, norak katanya. Udah Iya, pakainya betul. sederhana lah, memang dia mah miskin, gak punya, lah gitu tuh. Jadi apapun yang dilakukan orang mesti buruk dalam mata. Kenapa? Karena matanya mata benci.
Tapi kalau matanya mata cinta, apapun yang tampak dalam objeknya bagus, baik. Temennya kelebihan berat, dia mah sehat, gitu. Gitu, gitu ya. Hmm. Temennya kekurangan berat badan, dia mah memang lagi ramping gitu. Lagi ramping. Lagi Pokoknya diet, Ustadz. diet. Diet Aduh. dietnya kelewat Betul, batas. betul, betul. Gitu. Gitu. Jadi orang kalau sudah benci, maka kata hadis Nabi harus adil, harus proporsional di dalam cinta dan benci. Ini berat nih Bapak Ibu, berat nih. Tapi kalau modelnya Bapak Ibu bisa, maka nanti ya kita harus belajar nih dalam yang bisa. Personal di dalam cinta dan benci. Selalu hidup sederhana baik dalam waktu kaya maupun miskin. Iya, selalu takut kepada Allah dan sebagai keadaan dalam segala keadaan. Allah mengiringi perintahnya supaya Sulaiman bersyukur atas nikmat yang diterimanya dengan menjelaskan bahwa sedikit sekali di antara hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur kepadanya. Bagaimana seorang hamba bersyukur kepada Tuhannya dapat dilihat dari cara bersyukur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tafattara qadamah. Faqultu lahu atas'au hadha wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Hmm. Qala afala Apa? akuna 'abdan Aku. syakura. Suatu Hmm. saat Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sholat malam lama sekali sampai-sampai itu lututnya itu tampak sekali tuh gitu ya. Tafattara qadamahu, maka kakinya itu bengkak, bukan lutut ya. Telapak kakinya itu Kenapa saking kata? lamanya. Saking lamanya. Kan pernah cerita saya dulu ada suatu saat disaksikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas sholat di depan Nabi Al-Baqarah belum juga ruku. Ya ilaha illallah. Sholat sunnah Al-Baqarah belum ruku, bapak-bapak, ibu-ibu. Masya Allah. Aduh. Ali Imran selesai belum ruku tuh. Ya Rabbana subhanallah gitu ya. Tapi Kenapa? baca Nabi kan artinya ini ya, istilahnya lumayan lah. Artinya cepat bukan lambat. Nah kalau bacaannya lambat repot kita Bapak Ibu. Baca Al-Baqarah lambat 2 juz setengah, 1 juz 1 jam setengah itu bisa 3 jam lebih itu satu surat. Tuh Bapak Ibu. Jadi Masya Allah itu saking Sholat, lama. sholat sunnah ya Ustaz? Iya, sholat sunnah. Sholat malam. Hmm. Sholat Oh, malam sholat Nabi malam. itu. Nabi kalau mengimami sholat-sholat berjamaah, Nabi biasanya sholat-sholat agak pendek-pendek. Itu. Tapi kalau beliau sholat sendiri panjang. Rasanya kebalikan sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Giliran sholat sendiri cepatnya nggak karu-karuan. Gitu ya. Kalau giliran giliran jadi imam lama banget ini, masya Allah. Surat Al-Fajr sampai ujung. Itu mah pendek. Iya, tapi bagi sebagian ibu Oh iya. kapan di tengah-tengah nih kapan rukunya iman, kapan rukunya Iya. nih imam. Ditungguin rukunya, kagak ruku-ruku imamnya. Gitu. Oke. Padahal kata Aisyah, engkau kan sudah diampuni dosa-dosamu wahai Rasulullah wa mata akhara min dzambik. Bahkan yang akan datang jangankan yang lalu, yang akan datang saja sudah diampuni oleh Allah. Itu dosanya Nabi, Bapak Ibu. Kalau kita kalau kita bertaubat dosa yang lalu yang diampuni, dosa akan datang belum jaminan, nggak ada jaminan. Tapi kalau Nabi, iya dosa yang lalu dosa yang akan datang. Kok masih juga begini ibadahmu wahai Nabi? Maka jawaban Rasul, afala aku na'am dan syakuro. Aku pengen menjadi hamba yang bersyukur. Tuh, Masya Allah. Nah, kita sekarang sedikit bicara tentang sosok Nabi Daud alaihissalam. Dalam hadis Rasulullah SAW memuji Nabi Dawud seperti dalam hadis Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang terbaik seperti dia memakan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Tuh. Tidak hanya itu, kelebihan lain yang dimiliki oleh Nabi Dawud, suaranya begitu merdu ketika membaca kitab Zabur. Karena Zabur itu yang saya baca dari analisa, ya. Bukan saya baca, artinya saya melihat kitab Zaburnya, bukan. Zabur itu berisi adalah kayak puisi-puisi begitu, Bapak Ibu. Berisi prosa-prosa kayak puisi begitu.
sebuah kitab yang diturunkan kepadanya saking indahnya bahkan disebutkan bisa sampai membuat gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Iya. Burung-burung ikut bernyanyi bersama Daud. Masya Allah. Tuh kalau Nabi Daud lagi membaca kitab Zabur, burung-burung ikut bernyanyi, ikut berkicau dan bernyanyi. Ya Masya Allah. Itu. Nah, Daud bernyanyi. Burung-burung pun ikut bernyanyi. Gitu kata Bimbo. Punya. Tapi kali nggak kayak gitu kali suaranya. Tapi liriknya gitu ya. Bila Daud bernyanyi, burung-burung ikut bernyanyi. Nabi Daud merupakan seorang hamba yang sangat taat beribadah dan begitu dicintai Allah SWT. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, solat yang paling dicintai oleh Allah adalah solatnya Nabi Daud dan puasa yang paling dicintai oleh Allah puasanya Nabi Daud. Tapi Bapak-Bapak yang muliakan, sejauh ini saya belum mendapati apakah sholatnya Nabi Daud itu sama gerakannya dengan sholat kita. Itu yang saya belum dapatkan, Hmm. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi pertanyaannya, apakah sholatnya Daud seperti sholatnya kita yang ada rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, duduk dan sujudnya. Nah, itu yang belum saya dapatkan. Gitu ya. Bahkan ada juga yang mengatakan sholatnya Nabi Muhammad SAW itu merangkum dari berbagai model sholatnya oh, apa namanya itu eh, Daud. orang-orang dahulu, nabi-nabi dahulu. Ada yang kalau juga para malaikat, ada yang kalau sholat itu berdiri saja. Malaikat tuh bertasbih berdiri saja. Ada di antara malaikat itu yang tasbihnya ruku sepanjang-panjang masa. Gitu ya. Dan sepanjang-panjang masa dia bertasbih ruku itu agak sakit kayak kita encokan agak malaikat mah gitu. Sujud gitu. Malaikat selama-lamanya sujud kepada Allah kalau mereka memang ditugaskan bertasbihnya dengan cara bersujud. Ada yang duduk sebagainya. Jadi begitu ada yang mengatakan bahwa sholat kita, sholat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, "Shollu ra'aitumuni kama usolli", itu memang merangkum dari berbagai gerakan-gerakan sholat dari para apa para nabi terdahulu dan para malaikat. Nih, kenapa Nabi Daud dipuji oleh Nabi? Nah, kalau Bapak Ibu mampu melakukannya ini luar biasa nih. Saya tutup sebentar, nanti saya buka lagi Bapak Ibu. Mm-mm. Ia membagi, ini Bapak Ibu, bagaimana Nabi Daud itu dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Ya, ia malamnya tidur, lalu di sepertiga malam bangun, kemudian di sepertiga malam tidur lagi. Metode ini sangat bagus. Ini kata analisanya. Tidur dahulu kemudian bangun sholat malam kemudian tidur lagi. Tapi tidur yang kedua ini jangan sampai kelamaan. Kalau kelamaan ya kelewatan tidurnya. Ya. 14. Ada yang udah menjelang subuh sholat tahajud sujud lama banget sampai azan kagak bangun. Komat kagak bangun ternyata dia Tidur. 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 Itu. Jadi jangan sampai ketiduran. Nabi Daud malam itu dibagi 3 Bapak Ibu. Sepertiga malam pertama tidur, sepertiga malam kedua dia sholat malam, sepertiga malam terakhir dia tidur lagi menjelang subuh. Tuh begitu. Nabi Daud tuh. Gitu. Dipuji sama Rasulullah. Metode pembagian jam ala Nabi Daud ini baik diterapkan oleh umat Muslim. Bagus sih kalau diterapkan Muslim di mana kebanyakan masih keliru dalam membagi jam seperti bangun di sepertiga malam dan tetap terjaga hingga subuh. Yang nyatanya selepas sholat subuh akan terasa begitu ngantuk karena kurangnya begitu istirahat. Tuh. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana dalam sirah Nabawiyah ya, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu beliakan setelah Qiyamul Lail menjelang subuh itu beliau sempat berbaring meskipun nggak disebut tidur. Kalau saya baca itu nggak tidur. Beliau berbaring gitu ya. Mungkin juga relaksasi Bapak Ibu setelah mungkin lama bangun, duduk, ruku dan sebagainya, maka relaksasinya beliau menyempatkan untuk rebahan sampai dengan adzan subuh. Nah, itu tuh, itu ya. Nabi Daud ternyata nggak begitu. Sepertiga malam tidur dahulu, sepertiga kedua bangun, sepertiga ketiga
dia bangun tidur lagi, istirahat lagi. Gitu. Kita lanjutkan. Tak hanya sholat, ibadah berpuasa cukup sering dilakukan oleh Nabi Daud, ya. Dan apa yang beliau dilakukan itu modelnya adalah sehari berpuasa, sehari berbuka, gitu. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Amr bin As menceritakan dialognya bersama Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As merupakan seorang sahabat Nabi yang dikenal akan semangatnya dalam beribadah. Ya, ia pun pernah berkata kepada Rasulullah, aku akan berpuasa, akan selalu berpuasa di siang hari dan aku akan salat malam di malam hari. Sepanjang tahun, sepanjang hari, aku akan selalu demikian. Jadi ini sahabat Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan begitu. Siangnya saya akan selalu puasa, malamnya akan selalu tahajud. Terus setiap malam, nggak ada ganti-ganti. Maka Nabi dengar tuh ucapan itu. Lalu dinasihatin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Rasul bertanya kepadanya, apakah engkau benar berkata demikian? Yang tadi akan puasa terus menerus, malamnya akan bangun terus menerus salat. Abdullah bin Amr bin As membenarkan perkataan Rasulullah. Yang kemudian diingatkan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukannya, wahai Abdullah. Hendaknya engkau berpuasa dan berbuka. Atau hendaknya kau sholat di malam hari lalu tidur. Jangan lakukan berbarengan dengan berpuasa setiap hari, lalu malamnya terjaga sholat malam. Jangan terusan, kira-kira gitu tuh. Jangan terus-terusan. Oke. Terus apa namanya? Kata apa tuh, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku mampu ya Rasulullah. Oh, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu yang paling baik puasa sunnah. Itu. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah mengajukan kepada kita? Yang Bapak Ibu insya Allah lakukan ini sudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan berpuasa dalam sebulan itu cukup 3 hari saja. Sunnah nih ya, puasa sunnah nih Bapak Ibu. Jangan sampai dipakai untuk soal Ramadan ini. Kata Rasul, cukup 3 hari saja dalam sebulan. Ada hadisnya, yaitu hadis tentang apa? Salat itu puasa sunnah. Jangan jangan salah mengambil dalil. Tuh, ya. Gitu. Jadi 3 hari aja Bapak Ibu nih. Karena kebaikan itu kan selalu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi kalau 3 hari puasa, masing-masing sehari dikalikan 10 berarti 30. Berarti sebulan dia berpuasa. Jadi ibu-ibu yang kamu muliakan, bagaimana puasa 3 hari itu? Ibu-ibu bisa puasanya itu Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Atau puasanya Senin, Senin, Kamis. Atau Kamis, Kamis, Senin. Atau Senin, Senin, Senin. Kemis, Kemis, Kemis. Tapi mungkin Bapak Ibu malah Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau Senin, Kamis, Senin, Kamis berarti udah 8 hari sebulan. Udah lebih. Nggak apa-apa kalau mampu. Gitu. Tapi bagi yang keberatan mungkin cukup 3 kali saja dalam sebulan. Boleh direndeng, boleh dipisah-pisah. Gitu. Kemudian lalu berbuka sehari, sebagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam yang merupakan puasa terbaik. Rasulullah menambahkan, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih utama daripada ini, yaitu puasa terbaik adalah puasanya Dawud. Tuh, Nabi udah menjelaskan bahwa itu adalah puasa terbaiknya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, Bu Ane, saya Ya, mau Bu nanya, Naili. Ustaz. Bu Naili, monggo Bu Naili. Nah, Ustaz mengenai syukur tadi, kan ada di surah Al-Ahqaf itu ayat 15 itu Rabbi auzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya dan seterusnya. Itu bisa nggak kita baca di waktu sujud, Ustaz? Terima kasih. Baik. Gini, tentang sujud membaca ayat ini gini. Ada larangan, pertama larangan membaca ayat Quran di waktu sujud. Ya. Iya, betul. Kenapa? Karena sujud itu adalah bagian daripada doa, sedangkan membaca itu di waktu berdiri. Iya.
Tapi ada yang berdalih seperti ini. Ketika dia bersujud, maksudnya bukan membaca Quran. Maksudnya adalah membaca doa yang kebetulan doa itu ada di dalam Al-Quran kan begitu tuh. Nah, jadi kalau dia memaksudkan adalah membaca doa, meski doa itu adalah dalam Al-Quran, bukan niatnya untuk membaca Al-Quran. Nah, itu boleh. Niatnya untuk berdoa gitu ya Ustaz. Iya, niatnya berdoa. Oh iya, Rabbana hab makasih. lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Rabbi habli minas salihin. Maksudnya adalah membaca doa. Doa. Doa Tidak dimaksudkan untuk membaca Al-Quran. ayat Oh Al-Quran. iya. Lagi sujud, Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lah itu salah. Hmm. Ya Oke, makasih Sami, Ustaz. benar. Ada yang lain, benar? Silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Bu Ade biasanya. Ustaz, berarti saya Benar. Monggo. ya Ustaz, berarti kalau misalnya itu kan puasa sebaik-baiknya puasa sunnah itu kan puasa Daud ya. Berarti pahalanya juga lebih besar dong Ustaz ya dibanding kalau puasa hari Senin Kemis atau ayam Mabit gitu. Maka Bapak Ibu muliakan, kalau ada orang sudah berpuasa Daud, baginya tidak perlu lagi puasa Ayyamul Bid, tidak juga puasa Senin Kamis. Tuh, karena puasa apa Daud udah melebihi di atas itu. Gitu, Bu. Kalau Ayyamul Bid sebulan berapa hari, Bu? Ya. Tiga. Tiga, Tiga hari. Kalau Senin Kamis sebulan berapa hari? Oh, 8 hari. 8. 8 hari. 8 hari. Kalau Semi Daud berapa? 15. 15. Banyak kan mana? Daud. Itu dia. Makanya kalau sudah puasa Daud nggak perlu lagi ditambah Ayyamul Bid, tambah Senin Kamis. Wah, itu dia. Tapi ada yang digabung Makanya Ustaz. nggak boleh. Yang melbit Bukan udah nggak boleh, itu bukan juga. begitu aturannya, bukan begitu aturannya. Dia nggak Tapi kalau kita kasih tahu memboleh. salah kitanya Ustaz. Itu. Jadi kalau kita mengikuti karena Nabi mau mengatakan begini nih, Afdhalus siyami shaum Daud. Afdhalus Syam Daud. Jadi dia itu aja cukup. Nggak perlu lagi puasa Senin Kamis. Dan puasa apa namanya? Puasa Senin Kamis dan puasa apa tadi? Ayamul Bid. Yang mulbit. Tapi itu tadi kan nggak dikatakan nggak hanya puasa aja, ternyata sholat juga kan yang eh, terbaik gitu ya. Tapi kenapa nggak Iya. diikuti kalau sholatnya? Sholatnya malam kan boleh diikutin, Bun. Oh boleh. Boleh. Sepertiga malam. Kan Oh dalam yang Al-Quran tahajud surat berarti kan? Al-Muzammil juga sepertiga ya. Tahajud. Bahkan separuh kalau mampu. Separuh. Oh. Kan gitu ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila Lila. nisfahu awin minhu qalila. Separuhnya atau kurang dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana Tila. Tartila. karena itu berat maka di akhir surat Al-Anfal Allah kurangin lagi tuh keringanan tuh. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dan seterusnya ayatnya udah yang ringan aja kira-kira gitu akhirnya. Gitu. Gitu Bun ya. Ya. Jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu mau menggunakan sepertiga malamnya sholat malam bagus. Bagus, Bun. Tapi kalau enggak, yang sebentar sholat Malam. malam. Sholat. Sholat malam. 4 plus 3, maksudnya Ustaz. 4 itu 4 rakaat tahajud, 3 witir. 6 tahajud, 3 witir. Minimal 2 tahajud, 1 Satu ya. Ya. Kecil. udah paket minimalis. Nggak rumahnya minimalis. Pelit. Gitu Ustaz mau berat ya. nanya, Apa ya Ustaz, Bun? Silakan. kalau puasa Senin Kamis dengan Yaumul Bid boleh digabung? Kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Ini yang nggak digabung itu Bapak Ibu setelah puasa Daud nggak perlu dengan puasa sunnah yang lain itu aja. Ya, Tapi kasih kalau Bunda Ustaz. iya kalau Bunda Senin Kemis plus Ayamul Bid Yang boleh. melbit ya.
Plus Asyuro. Mm. Hmm, Plus Arafah. Boleh. itu bisa ya. Bisa kalau itu. Ini konteksnya adalah cuma ayamul. Apa namanya? Daud, Kaum muda Daud. Daud. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, monggo. Wabarakatuh Ustaz. Oh Izin ya, Bunda bertanya, Tin. ya kalau eh, sholat tahajudnya di penghujung malam mendekati Mm-mm. subuh ya Ustaz, Iya, boleh, maksudnya Bu. masih Mm-mm. bisa diterima ya Ustaz ya? Bisa kalau diterima itu ikutin syarat rukunnya, Bun. Iya, Syarat ya. rukunnya. Syaratnya apa? Syaratnya belum masuk waktu subuh. Subuh. Mm-mm. Gitu, Bun ya. Sekarang Bunda Tin mau sholat witir 3 rakaat ya, Bun ya. 3 rakaat. Iya. Dan Bapak Ibu bisa 3 rakaat. Habis 1 rakaat dia bangun, terus azan subuh. Terus gimana tuh, Bun? Lah, udah azan. Udahlah, saya langsung tutup salam aja lah. Enggak, tuntaskan. Dilanjutkan Titik. Ustaz Tuntaskan, lanjutkan sampai salam meskipun sudah aja. azan. Gitu Bun ya. Nah, Man saya adroka rokaat fakot adroka sholah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka dia sudah mendapatkan 1 sholat. Gitu. Ada hadisnya begitu. biasa 4 dan 3 Ustaz. Boleh Bun. 4 dan 3, boleh 2 2 plus 3, boleh 4 3, boleh. Jadi nggak apa-apa Ustaz ya menjelang waktu Enggak subuh. apa-apa Bun. Yang penting kita ini dawam. Dawam ya, istiqomah ya. Istiqomah, betul. Insya Allah lah. Ibu-ibu mah istiqomah, bapak-bapak bisa istiqomah. Syukran Gitu. Ustaz. Bisa-bisa mi. Lanjutkan. Hadis-hadis. Ini Bapak Ibu muliakan. Tadi yang Nabi menyebut apa namanya itu cirinya orang yang pandai bersyukur itu yang mencontoh dari Nabi Daud itu ternyata beliau sendiri menyebut dalam hadis nih. Nah, ini kan suruh memberi harokat ya, ya sama-sama Bapak Ibu. Saya kita baca sama-sama ya. Talasun munjiyatun. Itu bunyi begitu ya. Talasun muhlikatun. Apa? Belum Muhlikatun. ditampilin Ustaz. Belum ditampilin Pesan ini. nasi. Belum, bingung ya. Mau beli nasi gak? Allah, Di mana? kita mah dari tadi udah nampil di Oh, sini. nggak ada yang lewat. Ada. Wasalasun Oh, munjiyatun. Wasalasun munjiyatun. Lagi ada yang mesen. Wasalasun siapa aja yang mesen? kafaratun. Wasalasun kafaratun. Wassalam. Ntar takut nggak habis. Wasalasun kafaratun. Kafaratun. Wassalam. Wasalasun Darajatin. darojatin. Jatin. Fa'amal muhlikat, kata Nabi. Muhlikat. Fa'amal muhlikatu fasyuhun muta'un. Apa arti? Wahawan muttaba'un. Wa i'jab ul mar'i binafsih. Wa ammal munjiyatu fal adlu fil ghadabi war ridho. Tadi nih yang disebut Nabi nih. Adil Oh, dalam marah dan marah dan cinta. Ya, dan ridho. nafas. Wal qasdu sederhana fil fakri dalam waktu fakiran wal ghina Ini dan ya, waktu kaya. ayat. Wa khasyatullahi dan Kepada takut Allah. kepada Allah Maha tinggi. Ta'ala fisirri wal alan, di waktu sunyi dan di waktu terang. Wassalam. Gitu Vivo. Salatul muhlikat, ada 3 hal yang dapat merusak manusia. Pertama apa? Fasyuhun muto, pelit yang ditaati, bakhil, bakhil banget untuk dirinya saja bakhil, apalagi untuk orang lain. Apa untuk dirinya bakhil? Udah lapar,
Agak lah kagak mau beli. Nungguin ada orang ngasih. Aduh, udah lapar dia, duit ada, apa ada, semua ada. Kagak belilah, nungguin orang ngasih. Nah itu dia pelit untuk di sini aja. Gitu ya. Terus wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti. Terus wa ijabul mar'i binafsih, kagum kepada diri sendiri. Kalau dikagumi orang bagus. Tapi kalau kagum pada diri sendiri, menganggap hebat diri sendiri itu yang nggak boleh. Mm-mm. Itu ya. Terus, wa amal munjiat, adapun yang dapat menyelamatkan ada tiga hal. Adil ketika marah dan ridho, sederhana ketika miskin dan kaya, dan takut kepada Allah di waktu sunyi dan ramai. Iya, tuh, itu artinya nih, Bapak Ibu tuh. Oke. Ghadab biwar itu apa, Ustaz? Godob itu marah, Marah itu. ridho itu senang. Ridho, senang, suka. Jadi gimana? Eh, apa namanya? Sama Adil hadir. ketika marah dan ketika cinta. Ya, adil ketika marah Sama. dan cinta. Dalam keadaan marah dan cinta harus adil. Hmm. Tidak apa ya, marah tidak jadi ekstrim, Iya. waktu cinta tidak jadi buta. Mm-mm. Al-qasdu fil faqri wal ghina, sederhana ketika dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Iya. Takut kepada Allah ketika waktu sendiri dan ramai. Kemudian kalau Rasulullah SAW ahabus siyami ilallah azza wa jalla siyamu Dawud alaihissalam. Kata Rasul, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud. Kana yasumu yauman. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan buka sehari. Wahabu salat ilallah azza wa jalla salatu Dawud alaihissalam. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Daud. Salat sunnah ya Bapak Ibu. Puasa-puasa sunnah. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Kalau ini dijelaskan sama hadis, separuh malamnya tidur, sepertiganya bangun, seperenamnya tidur lagi. Tuh. Hmm, itu tuh. Jadi separuh. Kalau di sini nih, kalau tadi kan dibagi tiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kalau ini setengah malamnya tidur, sepertiganya sholat, seperenamnya tidur lagi. Kira-kira gitu tuh Bapak Ibu. Oh, oh. Oke. Ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tasumu ad-dahr wa taqumu al-laila fa qultu na'am qala innaka fa'alta dhalika hajamat lahu al-ainu wa nafidat lahu nafs la sama man sama ad-dahr samu thalathati ayyam samu ad-dahr qultu kathrat dhalika qala fasum sawma Dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yaftiru yawman wa yufarridu wa la yafiru idza laqa. Ini Bapak Ibu ya kan, ini sebenarnya hadis ini tadi tuh ininya penjelasannya. Jadi eh, ada seorang sahabat yang berpuasa setiap hari ditegur sama Nabi, enggak, puasamu kalau paling bagus adalah puasa Daud, sehari puasa sehari buka, gitu ya. Sebab kalau kamu lakukan itu malamnya tahajud, siangnya puasa, maka matamu akan berat.
Itu. Kalau kamu mau nih ringkasan terjemahan hadisnya nih, kan ada terjemahnya di bawah nih. Bang. Kalau mau puasa 3 hari aja cukup sebulan, maka itu sama dengan puasa sebulan. Terus Abdullah bin Umar bin As mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Enggak. Kalau kamu lebih daripada itu, udah paling banter, kira-kira kalau paling banter paling banyak puasa Daud aja. Enggak boleh puasa setiap hari. Gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Asbabun nuzul, kisah Nabi Daud. Jadi asbabun nuzul ini perlu kami luruskan. Asbabun nuzul itu ada dua pemahaman. Asbabun nuzul itu ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat, itu namanya asbabun nuzul juga. Ya itu yang masyhur, itu yang yang mestinya begitu tuh. Tapi ada asbabun nuzul artinya ayat yang terkait dengan konteks peristiwa. Sebab peristiwanya kan dulu sebelum zaman Nabi. Ayat Al-Qur'annya belum turun. Tapi kisah ini relate, ada hubungannya, ada kaitannya dengan peristiwa. Nah, itu ada yang mengatakan sabab nuzul, tapi sebenarnya adalah hanya ada apa namanya munasabah disebutnya ya, munasabah. Ada keterkaitan, ada hubungan. Kalau disebut asbabun nuzul maka dikasih tanda petik nih, bukan asbabun nuzul turunnya ayat karena peristiwa, enggak, karena peristiwanya sudah lama terjadi, sedangkan ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini mah ayat yang berbicara tentang, nah, kira-kira Nabi Daud gitu ya. Dalam Al-Quran ada satu kisah unik yang diceritakan berkenaan dengan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah itu terjadi ketika Nabi Daud, ayahnya Sulaiman nih, masih menjabat sebagai seorang raja. Anaknya masih kecil. Sulaiman masih kecil. Dan di saat itu Nabi Sulaiman berusia sekitar belasan tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun. Penggalan kisahnya begini. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Nah, itu ayatnya. Apa maknanya? Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang. Karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Ternyata ada satu peristiwa, peristiwa ini, peristiwa ini diberi hukuman, keputusan hukum yang berbeda oleh dua orang yang berbeda. Oleh siapa? Pertama oleh ayahnya Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman. Gini. Ada setidaknya dua riwayat dari ulama tafsir terkait dengan alur kisah yang lengkap dari kisah di atas. Namun secara substansi keduanya bermuara pada hal yang sama, yang ingin menggambarkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam, anaknya Nabi Daud yang masih kecil waktu itu. Gimana ceritanya? Dikisahkan pada kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam terjadi sengketa antara seorang penggembala dan seorang tukang kebun. Tanpa disadari, kawanan kambing milik penggembala masuk ke dalam kebun dan merusak tanaman yang ada di kebun tersebut. Kambing milik orang masuk ke kebun, merusak kebunnya. Nah, ini ngelapor ke Nabi Daud. Mengetahui hal tersebut, pemilik kebun tidak terima dan kemudian melaporkan masalah tersebut ke Nabi Daud alaihissalam untuk meminta penyelesaian masalah. Setelah menaksir nominal harga kambing dan jumlah kerugian pemilik kebun yang ternyata sama, maka Nabi Daud alaihissalam kemudian memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut harus diberikan seutuhnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas tanaman yang dirusak oleh kambing tadi. Kan begitu kira-kira ya. Ada tanaman, ladang, rusak oleh kambing, kan minta ganti rugi. Gitu ya. Nah, ganti ruginya apa? Ganti ruginya dengan kambing yang merusak tadi. Kenapa? Sebab antara ganti rugi dengan nilai kambing sama. Ya udah ganti ruginya kambingnya aja. Itu keputusan Nabi Daud begitu, Bapak Ibu. Setelah mendapatkan keputusan dari Nabi Daud, keduanya pun pulang. Ya udah terima. Nah, ini gitu ya. Di tengah perjalanan mereka bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam yang masih kecil tadi tuh. Yang pada waktu itu masih berusia sekitar 11 tahun. 11 malah di sini sebutnya. 11. Malah 13 tahun. Karena mengetahui latar belakang masalah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menanyakan hasil keputusan sang raja terhadap kasus yang menimpa mereka. Setelah mendapatkan penuturan dari keduanya tentang keputusan Nabi Daud alaihissalam, ayahandanya, beliau kemudian berkomentar. Ya, ini di depan tukang kebun dan tukang kambing. Apa nih kata Nabi Sulaiman? Keputusan itu bagus.
Keputusan itu bagus. Nggak disebut keputusan ayahnya, keputusan itu bagus. Tetapi sebenarnya ada keputusan lain yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Tuh. Keputusannya oke, tapi ada yang lebih oke nih. Kira-kira gitu tuh. Kata Nabi Sulaiman. Berarti kan mengkritik keputusan ayahnya nih. Yang seorang raja nih. Mendengar bahwa ada keputusan yang lebih adil, mereka berdua kembali menghadap Nabi Daud dan melaporkan bahwasanya putranya memiliki keputusan yang dirasa lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian Nabi Daud memerintahkan agar Nabi Sulaiman dibawa menghadapnya. Coba panggil Sulaiman. Si kecil, coba kayak gimana dia pendapatnya. Dengan penuh rasa penghormatan kepada seorang raja dan rasul sekaligus ayahandanya, Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa keputusan yang lebih baik adalah dengan menyerahkan kebun kepada si penggembala untuk dirawat sampai tanaman yang rusak tadi kembali seperti semula. Dalam jangka waktu tersebut, kambing milik penggembala diserahkan sementara kepada pemilik kebun. Dan jika si pemilik kebun berhak dan si pemilik kebun berhak atas manfaat dari kambing tersebut berupa susu, bulu, dan bahkan anak kambing tersebut selama masa pemulihan kebunnya berlangsung. Gitu. Jadi masih begini Bapak Ibu nih. Keputusan Nabi Sulaiman ini begini. Pemilik kambing, pemilik kebun. Kebunnya kan rusak oleh pemilik kambing. Maka kebun yang rusak gitu ya diserahkan kepada pemilik kambing supaya digarap atau diatur apa namanya itu diberesin lah supaya nanti nih tanaman-tanamannya tumbuh. Nanti kalau tumbuh gitu, kalau tumbuh nih nanti diserahkan kepada pemilik kebun. Kambingnya diserahkan kepada si pemilik kebun. Gitu, dirawat di sana. Tapi nanti hasil kalau ada susu perahannya, ada anak kambingnya, diberikan kepada orang yang apa orang yang memelihara si pemilik kebun tadi tuh, si yang memelihara kambing. Nanti kalau sudah kebunnya jadi, maka bersilang mereka. Si pemilik kebun diserahkan kebunnya, si pemilik kambing dapat kambingnya. Kan berarti dua-duanya dapat, nggak rugi. Kalau tadi keputusan Nabi Daud, kambingnya hilang dong berarti. Gitu. Kambingnya hilang, kebunnya ludes, rusak, hancur. Jadi kalau itu dua-duanya rugi. Meskipun kelihatannya adil. Tapi yang lebih adil adalah apa tuh? Dua-duanya akan dapat keuntungan. Dan dua-duanya tidak akan kehilangan. Si pemilik kebun akan dapat kebunnya dan tanamannya. Si pemilik kambing, kambingnya akan tetap ada. Itu akan tetap ada kambingnya. Setelah dirasa bahwa tawaran Nabi Sulaiman dinilai lebih adil bagi kedua belah pihak, akhirnya Nabi Daud alaihissalam memutuskan berdasarkan keputusan yang ditawarkan oleh putranya tadi Nabi Sulaiman. Tuh kan, luar biasa ya. Padahal Nabi Sulaiman masih kecil, masih 11 tahun. Sejatinya keputusan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sama-sama mengandung unsur keadilan, akan tetapi keputusan yang dilakukan diambil oleh Nabi Sulaiman dirasa lebih pas dan bijaksana. Itu. Oke. Said Muhammad Tantawi. Said Muhammad Tantawi menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Nabi Daud hanya berorientasi kepada ganti rugi dari pihak penggembala. Dari pihak penggembala. Mm-mm. Mm-mm. Berbeda dengan keputusan Nabi Sulaiman yang mengandung keadilan kebijaksanaan, sekaligus kebijaksanaan. Hal ini hal ini karena keadilan yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman berpotensi melahirkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam ayat berikut, Allah SWT menegaskan bagaimana dia menganugerahkan kepemahaman dan kecerdasan kepada Nabi Sulaiman dan bagi setiap nabi dan rasul. Allah telah bekali dengan anugerah dan keistimewaan masing-masing. Allah berfirman, "Fafahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma." Maka kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum-hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Kepada siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dari kisah ini Bapak Ibu kan luar biasa. Apa tuh? Yang kecil nggak songong, dia minta izin kepada ayahnya yang raja untuk beri keputusan. Sang ayah yang senior mau memahami, ngerti dan bijaksana, nggak egois. Itu Bapak Ibu. Nah, kita bicara Nabi Sulaiman nih, Nabi Daud nih, mujizatnya apa saja nih?
suara dan bacaan yang sangat merdu, gunung dan burung yang tunduk bertasbih, kan gitu tuh. Mm-mm. Terus besi menjadi lunak di tangannya, gitu. Kemampuan membuat baju besi dengan tangannya tuh. Luar biasa ya. Kekuatan fisik dan keberanian luar biasa. Sampai Jalut, raja yang zalim itu, dibunuh oleh Daud yang masih kecil waktu itu. Wa qatala Daud Jaluta wa atallahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Itu dia nih. Oke nih. Hikmah dan keadilan dalam memutuskan perkara antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Adil, nah, tapi Nabi Sulaiman adil dan bijaksana. Gitu. Sekarang Bapak Ibu kita akan bicara tentang puasa Daud. Pengertiannya, puasa Daud diambil dari Nabi Daud, nama Nabi Daud alaihissalam. Hal ini karena kan Nabi Daudlah yang istiqomah melaksanakan puasa ini. Adapun puasa Daud dilaksanakan secara bergantian, yaitu selang-seling. Sehari puasa, sehari berbuka. Puasa Daud merupakan salah satu jenis puasa sunnah. Artinya bila dikerjakan akan menuai pahala. Tetapi bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Praktik puasa ini dicontohkan oleh Nabi Daud untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah SWT. Gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat apa sih yang melatar belakangi Nabi Daud itu berpuasa. Nah, nanti kita lihat topik. Tata cara puasa Daud sama niat karena Allah. Maka baginya kalau kita berpuasa, maka niat nawaitu sauma Dawuda sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu sauma Dawud sunnatan lillahi ta'ala. Lalu seperti biasa, makan sahur, terus berbuka, bersegera berbuka puasa. Terus eh, berbukanya itu ketika apa namanya masuki waktu maghrib. Nah ini nih seperti biasa puasa umumnya lah kan gitu ya. Apa faedahnya? Gitu ya, faedah puasa Daud ini, manfaatnya. Nih Bapak Ibu. Pertama, mengubah fungsi sel, gen dan hormon saat engkau tidak makan untuk sementara waktu. Beberapa kondisi terjadi di tubuh, misalnya tubuh memulai proses perbaikan sel yang penting dan mengubah kadar hormon agar lemak tubuh yang tersimpan lebih mudah tubuh akses. Yang pertama, mengubah fungsi gen ya, dan hormon. Kedua, menurunkan berat badan. Oh, dan menghilangkan lemak perut secara umum. Ini disebut oleh para ahli ini ya, kesehatan ya. Menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak perut secara umum. Dalam bahasanya itu intermittent fasting ya. Akan membuat kamu ya kepada engkau maksudnya kepada orang yang berpuasa makan lebih sedikit. Tidak hanya itu, intermittent fasting meningkatkan fungsi hormon untuk membantu penurunan berat badan. Jadi ini ya kalau pengen mengontrol berat badan yang sudah kelewatan puasa Daud. Tingkat insulin yang lebih rendah, tingkat hormon pertumbuhan yang lebih tinggi, dan peningkatan jumlah norepinefrin, norep bahasa ini ya, bahasa kedokteran nih, norepinefrin atau noradrenalin, semuanya meningkatkan pemecahan lemak tubuh dan memfasilitasi penggunaannya untuk energi. Dengan kata lain, intermittent meningkatkan laju metabolisme. Meningkatkan laju metabolisme atau meningkatkan kalori keluar dan mengurangi jumlah makanan yang seorang konsumsi. Apalagi menurunkan resiko diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 telah menjadi sangat umum dalam beberapa dekade terakhir. Ciri utamanya adalah kadar gula yang tinggi dalam konteks resistensi insulin. Nah, ini dengan puasa Daud semoga itu menjadi solusi untuk menekan ya resiko diabetes.
Apapun yang mengurangi resistensi insulin bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan melindungi dari penyakit gula tipe 2. Menariknya, intermittent fasting atau puasa Daud ini lebih terbukti memiliki manfaat besar untuk resistensi insulin dan menyebabkan penurunan kadar gula darah yang mengesankan. D. Yang keempat, mengurangi stres oksidatif dan peradangan pada tubuh. Stres oksidatif adalah salah satu langkah menuju penuaan dan banyak penyakit kronis. Ini melibatkan molekul tidak stabil, yaitu radikal bebas, yang bereaksi dengan molekul penting lainnya seperti protein dan DNA yang merusaknya. Apalagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa intermittent fasting, puasa Daud, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres oksidatif. Dan itu, penelitian menunjukkan bahwa puasa intermittent fasting dapat membantu melawan peradangan, yang salah satu penyebab berbagai jenis penyakit umum. Berpotensi memperpanjang umur. Ini kan potensi ya. Itu ya. Puasa Daud berpotensi memperpanjang umur. Argumentasi ini berdasarkan hasil penelitian pada medio tahun 2000 ya 2000, dengan subjek eksperimennya tikus. Ada penelitian ini menemukan kalau tikus betina yang berpuasa dengan jangka waktu selayaknya intermittent fasting memiliki umur yang cukup panjang ketimbang tikus yang tidak berpuasa. Jadi ini uji cobanya kepada tikus. Artinya kalau dengan uji coba ilmiah seperti itu, oh ternyata ya tikus yang diberi treatment puasa sehari puasa sehari enggak itu umurnya lebih panjang rata-rata dibanding yang makan setiap hari. Oke, sebelum sampai keutamaan puasa Daud, kami kembali membuka kesempatan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditambahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada yang mau tanyakan? Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu Ande ya, Boleh, Ah, silakan. mangga. Benda adek. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Jadi warahmatullahi tadi wabarakatuh. kan eh, setiap dalam kajian itu ya Ustaz eh, Hmm. selalu disampaikan tentang sholat para nabi terdahulu. Ya, Yang bikin kita pengen tahu itu sholat yang pastinya itu nabi-nabi zaman dulu tuh seperti apa gitu Ustaz. Saya kayak Nabi Ibrahim itu sholatnya seperti apa kan sholat sempurna kan setelah ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ya Ustaz. iya. Yang dulu-dulunya tuh sholatnya gimana tuh ada nggak Ustaz keterangannya? Misalnya Nabi Ibrahim sholatnya begini, Nabi itu Ustaz terima kasih. Jadi Baik, baik. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan di awal, jadi tidak ada penjelasan yang menunjukkan itu tidak ada eh, gerakannya, Pak. Yang dimaksud Bunda Ade kan gerakannya ya, gitu ya. ya gerakan bacaan gitu Iya, Ustaz. dilakukan. Jadi kalau paling penjelasannya begini, Bun. Penjelasannya bahwa inti eh, ibadah sholat itu nabi-nabi terdahulu itu adalah berupa zikir dan munajat, kan gitu ya. Zikir dan munajat. Yang apa namanya berikutnya mengandung ada unsur ruku dan sujud. Hmm. Dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu itu sesuai apa namanya ketentuan pada masing-masing karena syariatnya bisa beda-beda ya. Gitu. Oke. Eh, paling begitu tuh. Paling gitu. Contoh misalkan ada petunjuk bahwa memang ada juga yang sholatnya itu ruku ketika misalnya Al-Quran menunjuk kepada Maryam ya. Misalnya surat Ali Imran, pada surat Ali Imran ketika bicara tentang Maryam itu. Ya Maryamu uknuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Gitu ya. Itu surat surat itu. Berarti dulu juga ada ruku dan sujudnya. Dulu ada ruku sujudnya. Apakah jumlah rakaatnya sama? Itu yang tidak dijelaskan. Gitu kan. Tapi ada isyarat kalau Allah perintahkan kepada Maryam dan juga apa namanya Nabi Daud juga ada di dalam surat Sot ya.
eh, khororokian khororokian sajidan, ya, eh, apa namanya, sajidah wa bukiya. Mereka sujud, dia bersujud dan menangis, berarti ada juga sujudnya. Jadi eh, penjelasan detailnya nggak ada, hanya sepintas-sepintas atau sekilas-sekilas saja bahwa eh, mereka sholat itu dilakukan ada kalanya Nabi tertentu itu dengan ruku dan sujud, ada kalanya sujud saja, ada kalanya berupa zikir dan munajat saja, kan seperti itu. Tapi kalau apa namanya ditinjau dalam beberapa sumber, sepertinya ada hal yang mempersamakan, yaitu sujud. Itu benar, sujud. Jadi ya, pada Maryam ada sujudnya, gitu ya. Pada apa namanya itu, pada Nabi Daud ada sujudnya. Sedangkan yang membedakan apa? Yang membedakan jumlahnya. Apakah jumlahnya itu seperti yang kita lakukan, gitu kan? Lima waktu atau 17 rakaat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah eh, gerakannya itu persis seperti kita sholat dan mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Itu juga tidak didapati penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana tata cara sholat Nabi terdahulu. Cuma ada isyarat ruku, ada isyarat sujud. Itu Sujud. saja paling yang kita tahu. Iya, iya. Gitu, Bu. Iya. Terima kasih Ustadz. Sami-sami, Bu. Kita Ustadz mau lanjut. nanya, Oh ya, monggo Bunda Silakan, Is. silakan. Hmm. itu kalau kitab Zabur itu pakai bahasanya Arab juga atau gimana? Iya, kitab Masih ada sekarang, Ustadz. kalau kitab Zabur bukan berbahasa Arab tentu saja. Gitu ya, bukan berbahasa Arab karena Nabi Kan Sulaiman sendiri kan Baik. itu di antara nabi-nabi yang disebut sebagai bangsa ini ya, bangsa Yahudi, Yahudi ya kan gitu ya. Yahudi. Yang umum yang disebut apa namanya sumbernya bahwa kitab Zabur itu berbahasa Ibrani, Bun. Oh, Ibrani, Ibrani. Ibrani gitu ya. Hmm. Sekarang masih ada wallah alam. Apakah masih ada di museum misalkan atau ada, tidak jelas apa namanya keberadaannya seperti Al-Qur'an kan gitu ya. Gitu. Ya. Kita hanya diwajibkan mengimani adanya kitab Zabur, Injil, Taurat ya dan Al-Qur'an. Tetapi tidak diwajibkan meyakini ke apa namanya itu kelanggengannya selain kepada Al-Qur'an. Gitu tuh. Kepada Taurat, Zabur, Injil, nggak ada kewajiban untuk meyakini bahwa itu langgeng seperti Al-Quran. Demikian, guys. Ya, Baik, makasih, Ustadz. sami-sami. Kita lanjutkan dulu sedikit lagi, Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan, kita tuntaskan. Sekarang faidahnya, keistimewaannya apa? Puasa Daud ini, Bapak Ibu ya. Puasa Daud, pertama puasa yang paling dicintai oleh Allah. Hmm. Karena dalam hadis Nabi menyebut ahabbus siyami ilallah. Apa namanya itu? Puasa yang paling dicintai oleh Allah. Tuh, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan tentu saja. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan baik itu punya Adam kecuali puasa. Aku sendiri akan membalasnya. Kan begitu ya? Yang ketiga, menyehatkan jasmani dan rohani tentu saja. Karena ada hadis Nabi mengatakan, "Sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat." Gitu ya. Terus membantu pengembangan karakter. Bantu pengembangan karakter. Dengan berpuasa orang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan sikap, bisa mengendalikan emosi. Nah, gitu. Harapannya begitu tuh. Dengan puasa, dengan puasa, memperbanyak puasa, maka insya Allah ini akan eh, punya pertahanan diri lebih baik. Harapannya begitu. Sekarang ada pemahaman yang perlu diluruskan yang rasanya keliru, Bapak Ibu. Pemahaman yang perlu diluruskan. Pertama, puasa berurutan lebih baik. Ya, ada anggapan puasa setiap hari itu lebih afdol.
Padahal Rasulullah SAW justru menegaskan puasa Daud sehari puasa sehari berbuka adalah bentuk puasa yang paling seimbang gitu ya. Kecuali puasa Ramadan karena Ramadan itu wajib kita bicara puasa sunnah gitu. Misalnya contoh puasa Daud itu 1 bulan 15 hari. Saya mau puasa 15 hari di awal aja lah. Nggak begitu. Tetap aja yang bagus hari ini puasa besok nggak. Hari ini puasa besok nggak gitu. Bergantian. Puasa Daud hanya untuk orang yang tertentu saja. Itu anggapan itu keliru. Sebenarnya puasa Daud dibolehkan diamalkan oleh siapapun yang mampu, asalkan tidak membahayakan kesehatan. Kalau lagi kurang sehat, ya nggak usah. Wong namanya juga sunnah, kan gitu ya. Itu jadi nggak masalah. Gitu. Dilakukan oleh siapa saja. Lupa niat dan tata cara. Ada yang hanya ikut-ikutan tanpa memperhatikan niat ikhlas dan aturan syariat sehingga keberkahannya bisa berkurang. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Lagi tren puasa Aimul Bid, ikut Aimul Bid. Padahal dia nggak niat, nggak apa. Cuma karena tren. Nah itu jangan sampai begitu. Sayang. Padahal udah puasa lapar, haus, maka harus diluruskan niatnya. Bukan karena tren, tapi karena Allah. Puasa Daud juga begitu. Ada anggapan bahwa puasa Daud gitu ya adalah menjadi puasa pengganti puasa wajib. Tuh. Tidak, itu salah. Sebab puasa Daud tetaplah puasa sunnah ya, bukan substitusi atau pengganti untuk Ramadan atau puasa wajib yang lainnya sebagai kifarat. Nggak bisa dengan puasa Daud gitu. Jadi kalau puasa Daud ya Daud saja, nggak bisa mengganti dengan puasa yang lainnya gitu. Ada memang sebagai pendapat ulama. Kalau Bapak Ibu ada yang misalkan karena waktu Ramadan ada safar kan begitu, lalu dia berbuka tidak berpuasa, kan dia ada harus mengganti mengkodok kan gitu ya. Maka ada ulama mengatakan boleh mengkodoknya di hari Senin dan Kamis supaya dia dapat pahala kodok. Memang niatnya kodok dan dia dapat pahala sunnah puasa Senin dan Kamis. Nah, gitu juga boleh. Direndeng, digandeng gitu. Tapi niat utamanya adalah niat puasa kodok gitu. Kebetulan dilakukan di hari Senin dan Kamis, semoga itu mendapatkan bagian dari pahala puasa sunnah Senin dan Kamis. Demikian, bagi kemuliaan tuntaslah sudah tentang puasa Daud, yang gitu ya. Oh, masih ada asbabul wurud ini sedikit lagi. Sababul tentang puasa Daud dan sholatnya Nabi. Umar bin As membiasakan terus-menerus puasa dan sholat malam. Ini asal muasal turunnya hadis. Maka bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pada tubuhmu ada hak yang menjadi kewajibanmu. Pada Tuhanmu ada hak untuk menjadi kewajibanmu. Pada istrimu ada hak untuk menjadi kewajibanmu. Memenuhinya. Maka berikanlah hak masing-masing yang kepada si empunya. Artinya apa? Betul, engkau ibadah kepada Allah. Kau juga ada perhatian kepada diri, ada perhatian kepada keluarga. Jangan malamnya untuk Allah saja sholat, siangnya untuk Allah saja sholat. Kamu juga perlu dirimu perhatikan, keluargamu perhatikan, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Harus ada haknya masing-masing dan tunaikan kewajiban untuk memenuhi haknya orang-orang yang kamu tahu. Itu. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, besok lagi enggak? Karena apa? Karena ada hak masing-masing. Tubuh, jasa, jiwa diperhatikan, kan gitu. Keluarga juga harus diperhatikan. Nah, puasa sunnah yang paling disenangi Allah adalah puasa yang benar-benar disunahkan oleh syariat. Puasa tersebut lebih utama daripada terus-menerus. Sebab puasa demikian terus-menerus terlalu memberatkan Masya bagi si pelakunya. Ya, masya ke bahasa Arabnya. Salat sunnah pun adalah demikian. Jangan semalam-semalam suntuk salat. Salat sunnah pun adalah yang benar-benar disunahkan syariat. Artinya apa? Salat yang paling bagus, salat sunnah, adalah salat malam. Iri. Tapi lakukan untuk ibadah. Kalinya taruh malam dia tidur, sepertiga dia qiyamul lail ya, dan seperenamnya atau tidak istirahat kembali setelah qiyamul lail.
Demikian bab kita di pertemuan ketiga tentang puasa. Kami sampai yang telah sampai. Dipersilahkan. Ustadz, jadi kalau ini bulan Rajab kan bulan haram Ustadz ya. Berarti kalau berpuasa di bulan Rajab pahalanya juga eh, ini berlipat ya Ustadz ya. Iya, betul. Begitu. Nah, ini monggo Bapak Ibu ada yang berpuasa di bulan Rajab ini, kan gitu. Oh, sekian hari. Boleh silakan saja. Ada juga yang mengambil waktunya itu tetap Senin Kamis seperti itu. Itu juga boleh. Pada prinsipnya kita dan juga berpuasa di bulan Rajab, gitu kan. Ada yang meyakini 10 hari pertama puasa begini-begini gitu. Ada yang memahami bahwa itu hadisnya adalah tidak, ya hadisnya hadis yang tidak kuat. Puasa. Maka silakan mau Senin Kamis, mau mengambil puasanya Ayamul Bid, pada prinsipnya kalau bisa di bulan Rajab adalah hari yang kita puasa. Karena ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda Ika. Baik. Ada lagi Bunda Ana? Barangkali Pak Haji yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi wabarakatuh. Allah ujian Nabi Daud itu Hmm. masalah waktunya sepertiga malam, kemudian tidur kembali. Pertanyaan kami, apakah ada hadis atau anjuran untuk bacaan suratnya, Pak Ustaz? Apakah ada bacaan-bacaan surat di mana tahajud itu mungkin afdol surat apa dan sebagainya. Syukran, Pak Ustaz. Baik, makasih Bapak Ibu. Pak Haji. Eh, kalau bacaannya sejauh yang saya ketahui tidak ada. Tetapi Nabi, bukan Nabi, Al-Quran surah apa namanya, Al-Muzammil, ya, Al-Muzammil. Muzammil kumil nisfahu awin minhu qawlila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, gitu ya. Karena kata Al-Quran mengatakan malam hari itu adalah waktu yang paling kuat untuk bacaan, seperti itu. Jadi bacaannya apa? Tidak ada persis anjuran baca ini dan itu, tetapi Sinyal, sinyal. tidak persis harus baca ini dan itu, bebas saja seingat apa namanya, sesenangnya kita yang mudah, seperti di dalam surah akhir daripada surah Al-Muzammil, faqra Quran, bacalah yang ringan yang mudah bagimu dari Al-Quran. Saya kira itu petunjuknya itu. Nah, yang mudah yang ringan bisa jadi berbeda-beda. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Iya, bisa. Ustaz mau nanya lagi boleh? Monggo, boleh. Itu kan katanya sebulan Rajab itu dianjurkan memperbanyak puasa. Iya. Kalau selama Rajab aja kerjain puasa Daud itu boleh nggak? Gak apa-apa. Boleh. Oh boleh. Puasa Daud. Sya'ban puasa Daud boleh. Dan Jadi nggak harus terus-terusan gitu ya. Terus Daud kan yang tadi ya kita sebut ya. Tapi hanya sebulan gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa juga. Selama ini tidak ada petunjuknya kalau mau puasa Daud setahun ya, nggak boleh sebulan, nggak ada juga sih. Nggak ada. Itu pokoknya ya masing-masing orang gitu ya. Kan ada begitu nih, kalau nggak bisa rutin jangan puasa Daud. Nggak ada juga tuh larangannya tuh, ancamannya. Jangan jangan nakut-nakut
putihnya. Maunya orang sebulan, monggo. Maunya orang 1 tahun, monggo. Itu kecuali kalau dia sudah kifarah, udah nazar, nah itu beda lagi nazar. Ya, Iya benar itu makasih ya. Ustaz. Saya ini Salam. baik. Ustaz, satu lagi Ustaz. Juga pun. Oh, Bu Dauria, ayo Bu Buri, Kalau ayo Bu Buri. puasa Senin Kemis itu harus Senin sama Kemis atau Kemis aja boleh nggak? Kalau misalnya Seninnya lagi enak badan terus Kemisnya baru puasa. Baik. Nggak apa-apa. Boleh. Kemis, 4 minggu, 4 hari, nggak apa-apa. Boleh Bun, nggak mesti Senin dan Kemis, gitu ya. Sama-sama. Gitu. Sama aja. Mau Seninnya aja, nggak apa-apa. Boleh. Ya Bun. Aduh, setiap Senin saya kok meriang, ya Kemisnya aja. Tapi setiap Kemis saya repot, ya wis, ora usah dulu. Gitu. Jadi jangan dibikin repot. Oh gitu aja kok repot. Nggak usah. Dia dibikinnya aja. Gitu. Gitu Bun ya. Jadi boleh mau Kemisnya saja. Bahkan saya katakan tadi di awal, ada pendapat sebagian ulama memahami 3 hari dalam sebulan itu, ada yang memahaminya Senin, Kemis. Minggu pertama Senin, minggu kedua Senin, Kemis minggu keempat. Gitu ya. Gitu. Ada juga yang Kemis, Senin. Pokoknya 3 hari di dalam, bahkan direndengnya 3 hari berturut-turut, nggak apa-apa pun. Tanggal 1, 2, 3 di awal boleh. Saya mah bisanya tanggal 11, 12, 13. Oke, monggo. Kalau yang lain 23, 24, 25, nggak apa-apa. Atau tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, boleh. Jadi sesuatu yang sunnah jangan sampai memberatkan. Gitu. Gitu Bun ya. Benar ya. Baik. Baik Ustadz, kita Sami-sami. sempurnakan dengan doa Ustadz. Ya. Oh gitu. Baik, Bapak Ibu. Luar biasa ini ya. Tentang puasa sunnah nih. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dengan harapan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat Amin. walafiat. Begitu Amin. juga Amin. keluarga semuanya. Begitu juga kita dikuatkan oleh Allah SWT untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan ibadah pada alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dzambin azim, wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka minal khair kama sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika minasyarri kama sta'adzaka 'anhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Bisa Baik ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ya, Ibu. sami-sami. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Kasih Bunda Ana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Ana. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Terima kasih. Kasih Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Assalamualaikum. Oh, berarti kalau Makasih Bunda. jalan-jalan, Ya, sami-sami. Ustaz.